Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Bolo Ara. Yang kami hormati rekan-rekan guru serta pegawai SMP Negeri 1 Atap Bolo Ara. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten ND, singkatnya para hadirin yang kami muliakan. Sebagai insan yang beriman, sudah sepatutnya kita panjatkan rasa puji dan syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, sebab atas perkenaannya, atas karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bersama akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten ND. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, untuk tidak memperpanjang kata, kita masuk pada acara yang pertama, yaitu dengan doa. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan kami berikan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kudus dan kekal, Engkau yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur atas karunia hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon perlindungan-Mu ya Bapa dari segala bahaya dan godaan yang mengancam kami. Lindungilah kami dari kuasa gelap dan bimbinglah kami agar selalu berjalan di jalan-Mu. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu, mohon penyertaan dan tanggung jawab-Mu kepada kami semua, agar kami dapat menjalani proses kegiatan kami ini dengan baik. Dan kami mohon pula kepada-Mu ya Bapa, berikanlah kami kekuatan untuk melawan segala rintangan, dan tuntunlah kami agar selalu hidup dalam kasih-Mu. Semoga hari ini kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh kedamaian dan sukacita. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu yang telah membawa kita dengan doa. Acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Bolo Ara. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami diberikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 10, dan saya hormati rekan-rekan guru yang sempat hadir pada kesempatan ini. Singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan yang saya kasihi. Sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan karena atas berkatnya, atas penyelenggarannya, sehingga pada pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Terutama kita bersyukur karena pada hari ini calon guru penggerak akan memaparkan tentang budaya positif, terutama bagi kita untuk dipraktekkan di sekolah SMP 1 Atap Bolo Ara. Saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sempat hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dan dapat kita laksanakan di lembaga pendidikan SMP Negeri 1 Atap Bolo Ara, sehingga pendidikan ini semakin lebih baik ke depan. Itu saja beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima
Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonoara atas sambutannya. Cara yang berikutnya yaitu pemaparan materi dari Bapak Ibu Guru calon guru angkatan 10 kaum. Waktu seluas-luasnya kami berikan kepada Bapak Ibu Guru calon guru. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami berdua, saya dan Pak Victor. Pertama-tama saya perlu menyampaikan limpah terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk berkumpul di tempat ini guna mendengarkan atau menyaksikan bagaimana kami memaparkan tentang budaya positif yang akan diterapkan di lembaga pendidikan 1 Atap Wonoara ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Atap Wonoara, yang saya hormati rekan-rekan guru SMPN 1 Atap Wonoara, singkatnya hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama-tama, sudah sepantasnya kita mengucapkan limpah terima kasih kepada Tuhan karena seizinnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, kami langsung memaparkan materi tentang budaya positif. Bapak Ibu, kalau saya bilang semangat, misalnya semangat pagi, kalian menjawab semangat, semangat, semangat. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Baik, terima kasih. Menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya maju saja ya. Baik Bapak Ibu, kata budaya positif yang terdiri dari 2 kata, yaitu budaya dan positif. Kira-kira Bapak Ibu coba jelaskan apa makna dari kata budaya? Menurut pemahaman Bapak Ibu, budaya itu apa? Siapa bisa? Ayo, budaya. Budaya itu kebiasaan. Ya, Ibu Heni, silakan. Budaya itu kebiasaan. Baik, terima kasih. Budaya adalah kebiasaan. Sedangkan kata positif itu apa? Positif. Hal-hal yang baik. Iya, hal-hal yang baik. Jadi budaya positif adalah kebiasaan melakukan hal-hal yang baik. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik ya, satu saja. Kira-kira setuju atau tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Coba Ibu Wanti, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Oh, Ibu Wanti setuju. Saya yakin semua di sini setuju ya. Tapi jawabannya ada pada materi-materi yang akan kami sampaikan sebentar. Nanti kita lihat bahwa jawaban dari Ibu Wanti tadi bahwa kami setuju, saya setuju bahwa disiplin hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, saya tidak bisa jawab sekarang, tetapi sebentar akan kita pelajari. Oke, kita lanjut. Pak Fikir di sini. Coba slide yang berikut. Jadi Pak Fikir ini sebentar akan memaparkan materi tentang segitiga restitusi ya. Jadi saya duluan. Baik Bapak Ibu, coba kita perhatikan di depan. Budaya
Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Silakan. Next. Ya, yang berikut Bapak Ibu kita masuk pada slide yang berikut, konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next. Baik, kita lihat yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin bahwa Bapak Ibu juga paham bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada berapa karakter yang berada pada profil pelajar Pancasila? Dalam profil pelajar karakter yang berada dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, ya, bergotong royong. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, Inovasi dan kreatif. ya, kreatif. Apalagi yang keenam, berbineka global. Nah, Bapak Ibu, kita dalam pelajaran paradigma baru ini itu pada prinsipnya itu pembelajaran berdiferensiasi, tidak terlepas dari 6 karakter yang berada pada profil pelajar Pancasila. Next, Pak. Ya, yang berikut disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasan hal yang menarik, yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif itu akan kita terapkan di lembaga pendidikan kita ini. Ya, jadi itu yang sangat diperlukan. Jadi di sini disiplin positif yang berkelanjutan atau budaya positif yang berkelanjutan. Saya boleh mengambil contoh bahwa disiplin positif itu nanti sebentar kita belajar tentang keyakinan kelas.
agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Apa saja yang termasuk dalam kebutuhan dasar manusia? Silakan Pak. Next. Ya. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Jadi kalau kita manusia ya pasti kita membutuhkan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, itu kebutuhan yang pertama. Yang kedua ada kebutuhan apa? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Sebagai manusia kita pasti membutuhkan rasa sayang, rasa diterima, kita rasa dipedulikan, berbagi kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Sedangkan yang berikut, yang ketiga, penguasaan. Jadi ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang berikut, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Jadi Bapak Ibu, itulah kebutuhan dasar manusia. Next. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Nah, ini sudah yang bagaimana kita sebagai seorang pendidik ya, Bapak Ibu. Jadi kita seorang pendidik ini nanti sebentar merujuk pada pertanyaan saya pertama tadi, bahwa memberikan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak. Yang pertama, penghukum. Jadi penghukum ini tidak terencana, tiba-tiba. Jadi kalau ketika kita memberikan hukuman pada anak-anak itu tidak terencana ya. Ketika anak melakukan kesalahan, pasti kita langsung memberikan hukuman. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi. Ya, kenapa murid tidak tahu apa yang terjadi? Karena memang penghukum ini dia langsung, tadi seperti dikatakan bahwa dia tiba-tiba anak datang terlambat, kita langsung memberikan hukuman, berlutut misalnya, itu adalah hukuman. Nah, yang ketiga berupa hukuman psikis. Nah, itu kita biasanya langsung mencubit anak. Nah, itu adalah hukuman. Beda dengan yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Konsekuensi ini. Terus yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, pada konsekuensi ini contoh Pak Kiki, misalnya saya mengambil contoh Pak Victor sebagai guru Pejaskes. Ketika anak sudah tahu bahwa ada les Pejas, anak ini tidak membawa pakaian olahraga, ya Pak. Konsekuensinya seperti apa? Apakah anak ini disuruh untuk mengelilingi lapangan 10 kali? Itu tidak bisa dikatakan konsekuensi. Itu adalah hukuman. Ya Bapak Ibu, hukuman. Contoh yang berikut. Misalnya salah satu siswa di kelas ketika kita mengajar, anak ini tanpa sengaja dia menumpahkan air di meja temannya. Ya kan? Ketika dia menumpahkan air di meja temannya, kita sebagai pendidik menyuruh anak untuk kamu harus membersihkan meja temanmu sampai bersih. Nah Bapak Ibu, apakah ini adalah hukuman? Apakah ini hukuman? Bukan, melainkan konsekuensi. Kenapa? Karena ketika dia menumpahkan, dia harus membersihkan. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nanti pada materi restitusi ini sebentar akan dijelaskan oleh Pak Victor ya, bagaimana nanti pasti Bapak Ibu jujur saja, saya juga baru mengenal kata restitusi pada program. Saya bersyukur karena mengikuti program CGP ini, karena banyak hal yang kami pelajari. Salah satunya kata restitusi ini. Jadi kenapa? Karena kemarin kita merasa bahwa
posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, ini yang perlu kita perhatikan ya. 5 posisi kontrol. Apakah saya sebagai penghukum? Apakah saya sebagai teman? Pembuat merasa bersalah? Atau saya pemantau? Atau saya manajer? Ya Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol. Lanjut. Kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang tadi berapa? Yang penghukum, apalagi tadi? Teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru sebagai penghukum, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Jadi penghukum ini itu biasanya menggunakan nada yang kasar, ya. Kamu harus berdiri, kamu tidak kerja tugas, lutut. Itu adalah penghukum. Yang berikut, pembuat, kalau kita berada pada pembuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini? Itu pembuat merasa bersalah. Ya, pembuat artinya dia yang membuat kesalahan ini, dia merasa dia bersalah ya. Itu yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah. Kita lihat posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Ingat Bapak Ibu, kita guru ya. Kita mau posisi teman. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Itu posisi kita sebagai teman. Nah, yang berikut pemantau. Ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game. Itu pemantau. Dia hanya memantau, oh adik ini berbuat kerja sudah, nanti sebentar kita baru bermain. Itu ya. Itu posisi kontrol kita guru sebagai pemantau. Kalau manajer, ketika anak melakukan kesalahan, kita panggil muridnya, ya. Kita panggil, misalnya contoh dia datang terlambat, ya. Dia datang terlambat. Kita pikir nih, sedang dia dekat ada sesi A datang terlambat. Kita bukan langsung menegurnya, tidak ya? Kita panggil, kita tanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Jadi seperti itu. Jadi itu ada 5 posisi kontrol. Kira-kira ini bebas ya. Jadi Bapak Ibu boleh memilih. Kira-kira saya selama ini berada pada posisi kontrol yang mana? Di mana selama ini kita ini? Sebagai ada sebagai teman. Tapi lebih banyak dari penghukum. Nah, dari penjelasan saya tadi ada 5 posisi kontrol. Berarti yang cocok kita sebagai pendidik itu di posisi kontrol apa? Manajer. Benar sekali, sebagai manajer. Jadi bagaimana kita pendekatan dengan anak, melakukan pertanyaan, tetapi tidak terlepas pada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi Bapak Ibu, jadi segala posisi kontrol yang kita lakukan itu berdasarkan apa yang kita lakukan pada anak-anak. Misalnya kalau manajer, kita ada pertanyaan di situ. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, kita harus buat keyakinan kelas di dalam kelas. Jadi kesempatan ini adalah kesempatan yang baik. Kita sebentar lagi masuk ke tahun ajaran baru. Jadi alangkah baiknya setiap wali kelas itu sebelum memulai pembelajaran di tahun ajaran baru, kita buat keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, kita buat keyakinan kelas. Itu menjadi budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Harus. Kenapa? Karena kita tidak lagi pakai cara dengan hukuman, itu sudah tidak lagi. Ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu coba lihat sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Ayo. Saya tuh kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah? Ya. Pembuat
Terima kasih banyak. Ya, selanjutnya. Baik Bapak Ibu, ini sudah yang materi berikut adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan si murid. Keyakinan kelas juga merupakan pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi Bapak Ibu, materi tentang keyakinan kelas ini sekaligus saya mengajak Bapak Ibu agar ketika masuk tahun ajaran baru, kita kan pasti akan bagi bagian tugasnya, bagian tugas mengajar, kita dipilih untuk balik kelas. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu yang menjadi balik kelas, alangkah baiknya kita membuat keyakinan kelas. Dari hal-hal seperti itu kita dapat membawa anak untuk selalu bersikap positif. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini bukan kesepakatan. Kalau kesepakatan itu biasanya aturan yang sudah disepakati tinggal ditaati ya. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatannya diyakini oleh semua warga kelas. Jadi salah satu contohnya misalnya saya wali kelas ya. Saya wali kelas, saya membuat kesepakatan kelas. Salah satunya masuk kelas tepat waktu. Artinya kalau guru sudah di dalam kelas, tidak ada anak yang masih berada di luar. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, keyakinan kelas yang kedua itu berlaku bukan hanya wali kelas, tapi berlaku untuk semua guru mata pelajaran. Ya, mereka berpatokan pada keyakinan kelas yang mereka sudah buat. Ya Bapak Ibu, paham ya? Jadi yang kedua misalnya jaga kebersihan kelas. Anak-anak dengan sendirinya mereka pasti pada saat di kelas mereka akan memungut sampah. Yang mereka buat mereka akan memungut. Kenapa? Karena mereka sudah buat keyakinan kelas. Kelas tidak bisa kotor. Kenapa? Ketika anak buang sampah sembarangan, jelas dia langsung tahu saya sudah melanggar keyakinan kelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghargai teman. Contoh ini kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas. Misalnya menghargai teman misalnya. Kalau misalnya menghargai teman, ini anak contoh, ini juga salah satu cara untuk menghindar pembulian. Ya, ketika mereka cubit teman, otomatis dia bilang, saya sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu saling menghormati, saling menghargai. Ketika anak melakukan kesalahan, si A dia melakukan kesalahan, kita balik kelas panggil. Itu fungsi kontrol apa tadi, Bapak Ibu? Manajer. Iya, fungsi kontrol sebagai manajer. Kita panggil anak tersebut, kita tanya. Nah, ada nanti sebentar dijelaskan oleh Pak Victor tentang restitusi tadi, segitiga restitusi tadi. Jadi kita panggil ini anak, kita tanya keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Nah, tindakan selanjutnya seperti apa? Dengan sendirinya anak itu pasti, kalau memang awal-awal mungkin agak susah, tapi kalau terus berlanjut, nanti ini menjadi budaya positif. Ya Bapak Ibu ya, budaya positif. Selain itu juga kita juga Bapak Kepala Sekolah, teman-teman Bapak Kepala Sekolah boleh buat aturan. Budaya positif itu bukan hanya ditaati oleh anak-anak saja ya, melainkan guru-guru juga. Jadi Bapak Kepala Sekolah bisa membuat kesepakatan. Misal kesepakatan itu kan sampai aturan ya, kita sampai aturan. Misalnya guru masuk tepat waktu, datang jam sekian. Itu juga kita menerapkan budaya positif. Memang hal-hal yang mudah sih, tapi kalau terus berlanjut, saya yakin sifat anak-anak kita pasti akan berubah. Jadi kembali lagi macam tadi yang saya tanya Ibu Wanti, bahwa setuju atau tidak setuju bahwa disiplin dapat hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas ini, disiplin itu harus berasal dari, dia itu ada dua unsur ya.
punya diri sendiri. Jadi tidak perlu ada paksaan. Maksudnya, oh kalau saya datang terlambat, saya pasti dipukul oleh Ibu Siska atau Ibu Rinci. Itu sudah ekstrinsi. Kenapa? Dia betul, dia disiplin, tetapi dia takut. Ya toh, dia takut dihukum. Anak merasa tertekan, ya toh? Dia masih merasa tertekan. Bahkan kalau kita pukul Bapak Ibu, ini juga hal yang baik setelah saya belajar modul 1.4. Memang tidak serentak sih, tapi perlahan-lahan coba kita tidak perlu pakai dengan hukuman, dengan kekerasan. Kita berpatokan pada keyakinan kelas. Saya yakin kita pasti menghindari semua hukuman-hukuman itu. Kenapa kita berusaha mendorong anak ini agar disiplin itu muncul dari dalam dirinya sendiri, ya. Dia punya, saya mau disiplin, saya mau jaga bersih, saya mau datang tepat waktu. Bukan karena dia takut balik kelas, bukan. Jadi seperti itu. Coba Pak Fiti kita lihat, ini ada contoh keyakinan kelas yang dibuat di kelas.
positif. Kalau jangan membuang sampah, berarti kalimat positifnya apa? Buanglah sampah pada tempat. Ya, buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Jadi kita hindari kalimat negatif ya. Jangan, tidak boleh itu jangan ya. Kita pakai kalimat positif. Jadi Bapak Ibu itu kurang lebihnya seperti itu kita cara membuat keyakinan kelas ya. Jadi Bapak Ibu saya membawakan materi dari tadi. Jadi yang berikutnya adalah materi tentang segitiga restitusi nanti dibawakan oleh teman CGP saya Pak Victor. Jadi saya mengajak teman-teman guru agar kita selalu menerapkan disiplin positif di lembaga pendidikan kita dari hal-hal yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Victor untuk menjelaskan tentang segitiga restitusi. Jadi baik teman-teman, jadi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, jadi setelah kita mendengarkan beberapa penyampaian paparan dari Ruska terkait penerapan budaya positif di sekolah, langkah selanjutnya saya akan menerapkan materi terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi sebelum saya mulai dengan materi, saya bisa menyapa teman-teman. Jadi saya menyampaikan semangat pagi, jadi teman sama-sama menjawab semangat luar biasa ya, kan? Semangat pagi. Semangat luar biasa. Sekali lagi semangat ya. Semangat pagi. Semangat luar biasa. Oke. Jadi berkaitan dengan penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi ini merupakan langkah terakhir ketika kita melihat anak-anak yang melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan berkaitan dengan nilai keyakinan kelas yang kita buat tadi. Seperti apa yang Ibu terapkan tadi berkaitan dengan nilai keyakinan kelas. Jadi ketika anak-anak melanggar apa yang kita buat dengan keyakinan kelas, langkah yang baik itu kita buat dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi yang pertama, sebelum kita masuk pada segitiga restitusi, kita lihat sedikit berkaitan dengan makna kata disiplin. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Siska. Jadi untuk makna disiplin ini dalam budaya kita, makna disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan ketaatan. Jadi disiplin adalah kepatuhan dan ketaatan. Next. Kemudian berikut tujuan dari disiplin. Jadi tujuan dari disiplin ini yaitu menanamkan motivasi pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai-nilai yang mereka percaya berkaitan dengan nilai kebajikan, nilai-nilai yang kita buat berdasarkan dengan nilai keyakinan kelas. Oke, next. Kemudian yang berikut, penerapan budaya positif melalui segitiga restitusi. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, jadi kita pahami dulu berkaitan dengan apa itu restitusi. Jadi restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini makna dari kata restitusi. Mereka kemudian melalui restitusi ini kita dapat membantu peserta
didik menjadi lebih memiliki tujuan. Kemudian dengan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian berrestitusi, membantu peserta didik untuk jujur pada diri sendiri, namun merefleksikan diri dalam mengevaluasi dampak dari kesalahan dan yang dilakukan. Jadi restitusi ini memberikan penawaran bukan paksaan. Oke, next. Kemudian berikut ada ciri-ciri restitusi. Jadi yang pertama, ciri-ciri dari restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi untuk ketika kita menerapkan restitusi ini bukan kita membuat untuk menyalahkan anak, tapi bagaimana dari kesalahan anak itu kita memperbaiki. Kemudian yang berikut memperbaiki hubungan. Kemudian yang berikut tawaran bukan paksaan. Ada langkah-langkah sebentar yang kita selesaikan dalam segitiga restitusi ini. Kemudian yang berikut restitusi diri adalah cara yang baik, yang paling baik. Jadi selama ini yang ketika kita alami ketika anak melakukan kesalahan, pasti kita selalu melakukan hukuman. Tapi ketika kerusakannya secara kerusakan itu sebuah yang kelas, ketika melihat anak itu berbuat salah, jadi langkah yang paling tepat itu berbaik salah itu adalah dengan segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir itu restitusi berfokus pada solusi. Oke, next. Yang berikut kita lihat tentang sisi segitiga restitusi. Jadi sisi segitiga restitusi ini adalah tahapan atau langkah-langkah segitiga restitusi dalam mengambil penyelesaian masalah yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi yang pertama, tahap yang pertama itu menstabilkan identitas. Tahap yang pertama. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini langkah-langkah kita untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh kita punya anak-anak. Oke. Kita lihat langkah yang pertama berkaitan dengan menstabilkan identitas. Jadi jika anak berbuat salah, maka anak mempunyai kebutuhan dasar. Jadi mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk berubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian dalam tahap ini ketika kita melakukan perbaikan atau kita membuat penyelesaian masalah, jadi tahap ini yang perlu kita sampaikan kepada anak adalah mencari menstabilkan identitas dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini langkah yang pertama. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi kita lihat dengan kesalahan anak itu. Jadi yang paling pertama itu kita mengaku bahwa semua kesalahan itu sebuah manusia itu tidak sempurna. Jadi kita semua punya kesalahan. Ini tahap menstabilkan identitas. Kemudian lanjut. Kemudian tahap yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Ini tahap yang kedua. Jadi pada langkah kedua ini kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak yang berbuat kesalahan. Jadi ketika kita menolak anak yang berbuat salah, maka kesalahan itu akan terjadi pada diri anak. Jadi bagaimanapun pada langkah ini ketika anak berbuat salah, jadi tindakan yang tepat untuk kita adalah memvalidasi tindakan yang salah itu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti kamu pasti punya alasan. Jadi kita harus mencari tahu dia punya alasan. Kenapa anak ini berbuat salah? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini tindakan-tindakan dalam validasi tindakan yang salah tadi. Ini langkah yang kedua. Kemudian langkah yang terakhir dalam segitiga restitusi ini, langkah yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi pada setelah langkah satu dan langkah kedua sukses kita lakukan, jadi maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi nilai-nilai yang dipercaya itu ada nilai-nilai keyakinan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak oleh Ustaz tadi, nilai keyakinan itu apa saja? Misalnya hadir tepat waktu, ya, hadir tepat waktu, kemudian tidak polos, ya, anak tidak polos. Jadi nilai keyakinan kelas ini yang kita akan tanya. Ini yang mereka punya alasan. Oke, next.
Untuk lebih jelasnya, setelah kita mendengar pemahaman ini tadi dari berkaitan dengan segitiga restitusi dengan 3 langkah-langkah ini, jadi untuk penyelesaian itu supaya lebih kita memahami itu, coba kita lihat video yang diperagakan oleh Bu Siska. Ini ada siswa yang datang telat. Coba kita lihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bu Siska. Coba saya perhatikan sama itu. Oke, baik teman-teman. Jadi video itu berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi dengan memperhatikan 3 langkah tadi, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian yang terakhir itu menanyakan mereka kita punya tindakan-tindakan yang salah. Kira-kira memperbaiki mereka untuk ke depan itu seperti apa? Tindakan apa saja? Itu berkaitan dengan nilai keyakinan kelas. Mungkin untuk selanjutnya, mungkin supaya lebih dalam, lebih kita memahami bersama, mungkin kami akan berikan waktu 10 menit untuk tanya jawab atau kritik saran untuk kami berdua. Jadi untuk kami berikan. Baik Bapak Ibu, berkaitan dengan budaya positif, mungkin ada hal, ada usul, ataupun saran, ataupun pertanyaan. Jadi pertanyaan ini bukan kami kita yang jawab, melainkan kita semua yang boleh menjawab. Ya, pertanyaan lalu kita langsung menjawab. Kira-kira mungkin ada usulan berkaitan dengan budaya positif tadi? Ya, silakan Ibu Rince. Kalau dari saya, kita untuk tahun ajaran baru, kita setiap balik kelas dan kemudian kelas. Bagus, terima kasih sekali untuk Ibu Rince. Baik, ini ada usulan dari Ibu Rince agar masuk tahun ajaran baru setiap balik kelas wajib membuat keyakinan kelas. Karena itu adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa ya. Jadi budaya positif ini harus berkelanjutan. Mungkin ada yang lain? Ya silakan Pak Umar. Kembali tadi 5 fungsi kontrol guru. Ya, yang ingin saya tanyakan, tadi sudah teman CGP sudah menjelaskan bahwa 5 fungsi kontrol guru itu yang dipakai hanya manajerial. Yang lain tidak bisa gunakan atau tidak. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Korman berkaitan dengan 5 fungsi kontrol dari seorang pendidik ya. Tadi kan ada penghukum. Apakah penghukum kita mau pakai penghukum atau tidak ini? Sebagai fungsi kontrol penghukum atau tidak ini? Kita memberikan hukuman kepada siswa, tidak kan? Kalau pemantau kita hanya memantau saja. Tetapi di sini kenapa kami tekankan bahwa sebagai pendidik harus menggunakan fungsi kontrol sebagai manajer. Ya, harus sebagai manajer. Manajer itu seperti yang sudah dilakukan dari contoh segitiga restitusi tadi ya. Itu adalah fungsi kontrol sebagai manajer. Jadi mungkin ada yang lain lagi berkaitan dengan ini? Pas? Baik. Waktu selanjutnya, terima kasih teman-teman. Kami berikan kesempatan lagi kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru dari
calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten ND atas pemaparan materinya. Saya kita berikan aplaus kepada kami dari pihak sekolah mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten ND yang telah menyampaikan materi-materinya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian.